Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru mengkonfirmasi jika Haki Luffy memang sudah setara dengan Rocks di Sebek dan karakter top tier lainnya. Penasaran kan? Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya, geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya. Gas! Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece chapter 1155 melanjutkan pertemuan antara Loki dan Rocks di Sebek. Editor membuka chapter ini dengan mengatakan Rocks, sang bajak laut legenda, datang ke Elbaf. Tapi kenapa? Loki duduk dengan wajah dan tubuh yang dipenuhi luka setelah dia terjun ke Underworld. Dia kemudian menjawab pertanyaan dari Rocks dengan membenarkan ini adalah Elbaf. Namun ayahnya tidak ada di sini karena dia sedang pergi berlayar. Loki baru pertama kali melihat para manusia kecil sungguhan secara langsung dan menganggap mereka lucu. Rocks menyadari sesuatu. Bocil raksasa ini baru saja berkata jika ayahnya sedang tidak ada. Itu berarti dia adalah anaknya Harald. Rocks juga memberitahu jika Harald pasti masih bisa dihubungi meskipun dia sedang pergi. Rocks kemudian menanyakan nama bocah raksasa itu, dan tanpa ragu Loki langsung memberitahukan namanya. Setelahnya, Rocks meminta Loki untuk melakukan apa yang dia katakan. Pulanglah ke rumah dan suruh seseorang segera kirim pesan darurat ke ayahmu. Bilang padanya, Loki terluka parah. Kau harus segera kembali ke Elbaf. Mendengar hal itu, Loki menjadi sangat marah karena dia tidak sudi menerima perintah dari manusia. Loki yang kesal bersiap menyerang Rocks menggunakan kanabonya sambil berteriak, "Kau sungguh berharap ayahku akan meninggalkan segalanya cuma karena aku terluka? Ya. Lagi pula orang selemah kau gak punya hak nyuruh aku." Rocks bersiap menggunakan pedangnya untuk menyerang balik. Terlihat dia sudah memasang kuda-kuda. Posenya sama persis ketika Roger bertarung melawan Shirohige. Pedangnya sudah dilapisi dengan armamen haki serta petir hitam keluar dari pedangnya, yang menandakan Rocks telah melapisi pedangnya itu dengan Advance Conqueror Haki. Narator berkata, kemampuan pedang Rocks sangat terkenal karena dampaknya yang brutal seperti palu raksasa atau tembakan meriam. Konon katanya bisa menyapu bersih segala sesuatu di sekitarnya. Rocks pun menyerang Loki. Dia berteriak kesakitan dan terlihat tubuhnya seperti terkena serangan kejut. Yap, tidak ada luka tebasan, namun tubuh musuh akan terpental ketika Rocks mengayunkan pedangnya. Dampak serangan ini sangat mirip dengan teknik Kamusari milik Roger. Sudah jelas jika serangan Rocks ini menggunakan Advance Conqueror Haki dan Advance Armament Haki, sehingga serangannya tidak menyentuh targetnya. Kemampuan berpedang Rocks ini berarti sama dengan Roger dan juga Shanks. Namun teknik berpedang milik Mihawk di atas itu. Pada manga One Piece chapter 1058, dikatakan jika kemampuan berpedang Mihawk lebih unggul jika dibandingkan dengan Shanks. Puncak tertinggi dari seorang pendekar pedang adalah bisa memotong apa yang ingin dia potong dan melindungi apa yang harus dilindungi. Mihawk memiliki itu. Tebasannya sangat presisi, tak hanya mengandalkan dampak serangan yang merusak secara brutal. Tidak salah jika Mihawk mendapatkan gelar sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Selain teknik berpedangnya sudah mencapai level tertinggi, pedangnya juga sudah menjadi pedang Kokuto. Baru Mihawk dan Ryuma saja yang bisa mencapai pedang Kokuto, sehingga bisa dikatakan jika Mihawk lebih unggul dari Rocks di Sebek dalam hal pendekar pedang. Loki terpental setelah terkena serangan dari Sebek. Dia malah tertawa karena akhirnya Loki benar-benar terluka parah dan bisa meminta ayahnya untuk segera kembali ke Elbaf. Narator kembali berkata, jalan Harald pernah bersinggungan dengan orang gila ini sebelumnya. Itu terjadi saat referee tahun itu. Shin kemudian memperlihatkan Mary Joa 56 tahun yang lalu. Para penjaga berteriak jika ada seseorang yang menyerang dan menculik 5 raja. Hal yang tidak masuk akal.
Mereka memastikan jika pria besar berpakaian hitam itu adalah pelakunya. Jin lalu memperlihatkan ruang bunga tempat Imu Sama bersemayam. Dia mendengar semuanya dan berkata jika nyawa para penguasa itu tidak bisa digunakan untuk memeras Mu. Namun tiba-tiba Rox di Sebek diperlihatkan sudah duduk santai sambil membawa pistol di samping Im Sama dan juga pelayan pribadinya yang sedang bersimpuh di hadapannya. Rox berkata, "Serius? Tapi itu membuat tanah suci jadi kacau balau, bukan?" Narator kembali berkata, insiden itu akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya terjadi. Seorang penyusup berhasil mencapai ruang bunga, tempat tersembunyi jauh di dalam tanah suci. Ada hal menarik yang wajib untuk dibahas. Narator mengatakan jika tak ada lagi penyusup yang akan memasuki ruang bunga, itu berarti pertarungan akhir melawan Im Sama tak akan terjadi di dalam ruangan ini. Apakah Mary Joa akan terbakar habis oleh serangan pasukan revolusioner yang sedang terjadi pada timeline sekarang? Karena Imu yang merasuki Gunko memilih berlama-lama untuk bermain di Elbaf, yang memiliki perputaran waktu yang lebih lambat dari dunia luar. Kemudian kita diperlihatkan secara close up sekretaris pribadi dari Im Sama. Dia menggunakan pakaian biarawati serta menggunakan masker. Dan dari pupil matanya yang berbeda, dapat disimpulkan jika dia adalah Gunko. Itu berarti Gunko sudah berumur lebih dari 56 tahun. Dan itulah mengapa dia pernah bertemu dengan Brook di masa kecilnya. Dalam One Piece volume ke-112, dikonfirmasi jika Gunko termasuk ke dalam Tenryubito dari keluarga Manmeyer. Fakta ini semakin membuat semua nakama bertanya-tanya. Jadi siapakah Brook sebenarnya? Karena dia sepertinya sangat paham dengan para Tenryubito dan para kesatria suci itu. Im Sama menolehkan wajahnya ke arah Rox tanpa kata, hanya tatapan tajam dari wajah Imu. Narator kembali berkata orang itu mengaku sebagai pemuja Davy Jones. Namun setelah menyusup masuk, orang itu tidak melakukan apapun karena tahu bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukannya. Akan tetapi, dia meninggalkan sebuah pesan sebelum pergi. Dengan ekspresi mengancam, Rox berkata, "Aku pasti akan kembali lagi ke tempat ini." Akhirnya nama Davy Jones kembali disebut setelah sebelumnya pernah disebutkan oleh Foxy dalam arc Long Ring Long Land. Siapakah sosok Davy Jones sebenarnya? Jika Sebek adalah pemujanya, itu berarti impian Sebek ada hubungannya dengan Davy Jones. Rox ingin menjadi raja dunia, itu berarti Davy Jones juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi raja dunia. Plot twist, jika Davy Jones dan Joy Boy adalah orang yang sama. Ingat, Emmet pernah meminta maaf kepada Joy Boy karena dia gagal untuk menjadikannya sebagai seorang raja. Joy Boy adalah bajak laut pertama di dunia. Tak ada yang tahu apakah dia baik atau jahat. Interpretasi pasti berbeda tergantung dari sudut pandang siapa yang melihatnya. Bahkan dalam pesan terakhir Vegapunk yang disiarkan ke seluruh dunia, dia juga tidak mengetahui pihak mana yang baik atau buruk, Joy Boy atau pemerintah dunia. Bahkan di negara Elbaf sendiri pun terdapat perdebatan tentang Dewa Matahari Nika, Sang Dewa Kehancuran atau Sang Dewa Pembebasan. Bagaimana menurut kalian? Coba baku hantam di kolom komentar. Kemudian diperlihatkan kastil Pangea yang dibarengi dengan perkataan dari editor. Tentu saja insiden tersebut dirahasiakan dari publik. Lalu secara kebetulan ada seorang penyusup lagi yang masuk ke tanah suci di hari yang sama. Yap, sudah jelas jika narator merujuk pada Raja Harald. Para bangsawan dunia sampai terkesima ketika melihat Harald yang tubuhnya jauh lebih besar daripada para raksasa biasa. Mereka ingin menjadikan Harald sebagai budak mereka. Tenryubito yang lain menyarankan agar raksasa itu dibunuh, lalu dijadikan sebagai boneka pajangan. Di sisi lain, para prajurit sedang sibuk untuk menjaga para Tenryubito karena mengetahui ada penyusup yang sedang mengacau di Mary Joa. Jin kemudian memperlihatkan Harald yang sedang berlari di tengah kota Mary Joa dengan tubuh yang dipenuhi dengan api. Dia terbakar dan berteriak kepanasan. Negosiasi di antara mereka memang gagal, dan Harald juga mengaku salah.
karena telah menyusup ke Mary Joa. Namun dia tidak menduga jika dirinya akan diperlakukan barbar seperti ini. Senjata apa yang bisa digunakan untuk membakar tubuh raksasa Harald jika bukan kemampuan buah iblis? Apakah itu kekuatan buah iblis Merah-Merah Nomi? Dan apakah kemampuan itu dimiliki oleh Admiral yang dihabisi oleh Sebek? Para penjaga mencoba untuk menghentikan Harald karena mereka menganggap jika dialah yang menculik para raja. Harald berkata jika dia tidak melakukan hal seperti itu. Di sisi lain, Rox berlari ke arah Harald. Para penjaga terus mengejarnya dan berteriak, "Laksamana terluka parah." Pelakunya berlari ke arah istana. Semuanya waspadalah. Di sisi lain, para Tenryubito kesal karena suasananya malah jadi ribut seperti sekarang. Mereka juga ingin para penjaga segera menangkap raksasa itu. Akhirnya Harald dan Rox berpapasan. Harald sadar jika sosok yang ada di hadapannya adalah orang yang telah menculik para raja. Berani-beraninya dia menimpakan kesalahan padaku. Akan kutangkap dia, teriak Harald. Bangsa raksasa di tanah suci, dia pasti orang kampung, ucap Rox. Akhirnya Rox dan Harald beradu pedang. Benturan haki dahsyat terlihat sangat jelas dengan banyak petir hitam yang keluar dari bentrokan tersebut. Bahkan kedua pedang mereka tak saling bersentuhan satu sama lain, yang menandakan terjadi benturan Advance Conqueror haki di antara mereka berdua. Benturan haki yang sama seperti yang terjadi antara Roger melawan Shirohige dan juga Luffy melawan Kaido. Namun terlihat jelas jika benturan Harald versus Rox berada di level yang berbeda, di mana narator menjelaskan benturan pedang kedua orang yang tidak saling kenal itu menghempaskan semua orang yang berada dalam radius 5 km di sekeliling mereka. Bagaimana dengan haki Luffy? Yap, levelnya sudah setara dengan para monster ini. Ingat dengan Shin ini. Yap, ketika itu Kaido melihat wajah-wajah kuat seperti Sebek, Shirohige, Roger, Oden, dan juga Shanks dalam diri Luffy. Namun haki Luffy baru saja mekar, jadi dia harus bisa meningkatkannya lewat pertarungan hingga bisa mencapai haki yang dimiliki oleh Joy Boy ataupun Im Sama yang bisa mempengaruhi satu pulau dengan ledakan haki raja mereka. Sepertinya ada tingkatan haki yang masih belum dieksplor lebih jauh lagi, yaitu Advance Haki Internal Destruction. Serangan Rox masih dalam tahap emission, membuat serangan gelombang kejut tanpa menyentuh lawan. Sedangkan Internal Destruction dapat menghancurkan musuh dari dalam, sehingga dengan level haki ini, Luffy seharusnya bisa melampaui Rox di Sebek. Kembali ke cerita, saat benturan haki terjadi, Rox tertawa. Dia bertanya, siapa nama Harald? Sembari tertawa, Harald memberitahukan namanya pada Rox. Rox kemudian memperkenalkan dirinya pada Harald dan mengatakan untuk mengarahkan serangan berikutnya ke arah kota, karena kalau sampai tertangkap, maka Harald akan dijadikan budak oleh para Tenryubito itu. Harald bertanya mengenai perbudakan itu, namun Rox meminta Harald untuk memikirkannya nanti dan segera melepaskan serangan. Akhirnya Rox dan Harald mengeluarkan serangan secara bersamaan ke arah kota, menghempaskan dan menghancurkan kota tersebut dalam sekejap. Serangan gabungan mereka mengingatkan pada serangan Hakai dari Kaido dan juga Big Mom. Pada akhirnya Harald dan Rox melarikan diri bersama dari Mary Joa. Rox berdiri di atas pundak Harald menghadap ke arah belakang, bersiap menyerang siapapun yang berniat untuk mengejar mereka. Harald bertanya kemanakah dia harus pergi jika ingin kembali ke Elbaf. Rox menunjukkan arah untuk pergi ke New World. Dia pun ingin bertemu lagi dengan Harald apabila mereka berhasil selamat. Namun Harald tidak mau berurusan lagi dengan penjahat. Tiba-tiba Harald melompat dari atas Red Line, dan hal itu membuat Rox terkejut, dan pada akhirnya mereka berdua berhasil meloloskan diri dari Mary Joa. Yap, like father, like son, keduanya sama-sama melompat dari ketinggian. Harald melompat dari Red Line, sedangkan Loki melompat ke Underworld. Keduanya memang sama-sama gila. Narator berkata, pada akhirnya Laksamana Angkatan Laut yang dikalahkan oleh Rox tidak tertolong dan kehilangan nyawanya. Lalu berkat aksi yang dilakukannya pada hari itu, nama Rox sebagai seorang penjahat pun melambung dalam sekejap hingga membuat gentar seisi dunia.
Poster buronan milik Rocks di Sebek diperlihatkan, namun nilai buronannya masih dirahasiakan. Bayangkan seorang rookie pada debutnya sendirian mengacau saat referee sedang berlangsung di Merijoa, menculik 5 raja, menantang Im Sama secara langsung, menghabisi Admiral Angkatan Laut, dan bertarung seimbang dengan Harald. Rocks benar-benar sakit jiwa. Kekuatannya benar-benar berbeda. Narator kembali berkata, beberapa waktu kemudian Rocks menyerang sebuah kapal yang mengangkut upeti langit dalam jumlah besar untuk dibawa ke Merijoa. Selain itu, dia juga menghancurkan gerbang keadilan dan kembali melarikan diri. Rocks pun memulai hidupnya sebagai seorang bajak laut dengan bermodalkan uang serta kapal yang diperolehnya pada saat itu. Semua aksi Rocks selalu didasari oleh tindakan untuk menentang pemerintahan dunia. Namun kali itu, dia memilih sebuah kapal bajak laut sebagai sasaran berikutnya. Terlihat Rocks yang sedang melihat tumpukan poster buronan dari bajak laut. Menariknya adalah semua aksi Rocks dilakukan untuk menentang pemerintah dunia. Sebenarnya apa yang terjadi pada masa lalu dari Rocks di Sebek sehingga dia sangat membenci pemerintah dunia? Atau jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan sosok Davy Jones yang menjadi idolanya? Narator kembali berkata, dalam dunia bajak laut ada sebuah permainan tradisional yang dikenal dengan nama Davy Back Five. Itu adalah sebuah permainan tanpa belas kasihan saat kelompok bajak laut saling berduel untuk merebut rekan ataupun bendera lawan mereka. Diperlihatkan Rocks yang sedang melakukan permainan Davy Back Fight, yang salah satunya adalah pertandingan boxing sama seperti yang dilakukan oleh Luffy dan juga Foxy. Rocks pun memanfaatkan permainan tersebut untuk mengumpulkan awak yang dianggapnya memiliki potensi. Namun saat itu mereka tidak lebih dari sekedar kawanan penjahat dan masih belum memiliki bendera sendiri. Diperlihatkan Rocks dan 3 krunya, yaitu Newgate, Shiki, dan juga Stacy, sedang berada di atas kapal. Rocks berkata pada mereka jika dia kenal dengan orang yang sangat hebat, dan pasti mereka akan sangat terkejut. Yap, ternyata Rocks sedang berlayar menuju Elbaf. Terlihat kapal mereka sudah berada di pesisir pantai dari pulau para raksasa tersebut. Flashback dari Rocks di Sebek pun berakhir. Kita kembali ke masa kilas balik 48 tahun yang lalu di Elbaf. Kini diperlihatkan kondisi di kastil Aurus. Dan ternyata benar, Harald langsung kembali dari ekspedisinya ketika mendapatkan pesan tentang Loki yang terluka parah. Tubuh Loki dipenuhi dengan perban dan lukanya sudah hampir pulih. Harald mengatakan meskipun Loki memiliki tubuh yang kuat, dia memperingatkannya agar tidak terlalu sering bermain-main di Underworld. Kali ini kau beruntung karena hanya terjatuh dari tebing. Tapi jangan lupa bahwa di sana ada banyak hal yang bisa membahayakan nyawamu, tambah Harald. Dalam hati, Loki terkejut karena ayahnya benar-benar kembali karena dirinya. Namun dia masih tak percaya dan menganggapnya ini hanyalah kebetulan saja karena mustahil ayahnya kembali hanya karena dirinya. Harald kemudian keluar dari kamar Loki dan menuju ke ruang perjamuan. Ternyata Rocks dan krunya sedang makan besar di sana. Harald menyapa Rocks dan mengatakan jika dia sudah mengetahui reputasi dari kelompoknya Rocks dan bertanya apa sebenarnya tujuan mereka datang ke Elbaf. Rocks ternyata sudah lama ingin bertemu lagi dengan Harald. Itu berarti sudah 8 tahun setelah insiden di Reverie itu terjadi. Rekan Rocks yang lain sedang asyik menyantap makanan yang telah dihidangkan. Beberapa dari mereka terkejut ketika melihat Raja Elbaf yang ternyata sangat besar. Rocks berkata, jadilah rekanku Harald. Pemerintah dunia tidak akan pernah mau mengabulkan keinginanmu. Pasti saat itu kau pun sudah paham kan? Jangan bicara bodoh, sekali saja aku melibatkan diri dengan penjahat terkenal seperti kalian. Maka saat itu juga aku akan langsung kehilangan kepercayaan dari negara-negara lain, jawab Harald. Rocks kembali berkata, jangan bilang begitu dong. Memangnya kau mau diatur-atur oleh pemerintah dunia? Harald menjawab, karena itulah aku sedang mencari cara agar hal seperti itu tidak terjadi. Karena seharusnya semua orang memiliki hak yang setara. Ini menarik. Apakah hal inilah yang malah menjadi blunder dari Raja Harald? Pada akhirnya Harald malah bergabung ke dalam Ksatria Suci
dengan janji akan mendapatkan hak kesetaraan. Malah Harald berakhir menjadi boneka dari Imp Sama yang dapat dikendalikan karena telah membuat kontrak dengannya tanpa Harald sadari. Rox tak menyerah, dia kembali berkata, "Jangan terlalu banyak bermimpi, Harald. Elbaf adalah negeri para prajurit terkuat. Kalau ada hal yang tidak kau suka, langsung saja kalian hancurkan." Itu adalah Elbaf di masa lalu, sekarang Elbaf sudah berubah, jawab Harald. Rox kembali mengoceh, "Sifat dasar seseorang tidak akan berubah. Aku yakin darah prajurit di dalam tubuhmu pasti merasa haus akan pertarungan." Perdebatan antara Harald dan Rox membuat Newgate kesal dan dia pun berkata, "Hei, bisakah setidaknya kita nikmati semua makanan ini dengan tenang?" Harald kemudian bertanya kepada para krunya Rox, "Asal tahu saja, kalian semua tidak akan berumur panjang kalau mengikuti orang sepertinya." Tiki berkata, "Mengikuti? Siapa? Si idiot ini? Hahaha, jangan buat aku tertawa. Kami berjalan sendiri. Bahkan jika Rox mati, itu tak akan membuat perbedaan." Shiki, sang Yakuza, kelak dikenal sebagai Singa Emas. Tashi berkata, "Benar sekali, tapi ada sesuatu tentang rencananya. Tercium seperti peluang cemerlang untuk menjadi kaya raya." Nyonya Bucking, si perampok ilmiah. Buckingham, Stacy. Marlon berkata, "Pernah dengar tentang Hachinosu, pulau pembuangan, juga dikenal sebagai Pulau Bajak Laut. Itu adalah pulau tempat negara-negara memindahkan para penjahat kejam yang tak bisa ditahan oleh penjara mereka sendiri." Don Marlon, sang gangster dari West Blue. Newgate berkata, "Seharusnya itu adalah pulau tak berpenghuni, tanpa makanan, tempat kau hanya menunggu kematianmu datang." Edward Newgate, si bajak laut, kelak dikenal sebagai Shirohige atau Whitebeard. Wang Zi berkata, "Tapi dalam beberapa tahun terakhir, para penjahat itu justru bertahan dan membentuk organisasi mereka sendiri. Menurutmu, apa penyebabnya?" Wang Zi. Oh Choku, sang guru bajak laut, calon laksamana Pulau Bajak Laut. Ganzui berkata, "Ada tambang emas di bawah pulau itu. Sebuah organisasi bawah tanah mengetahui hal itu dan membantu para penjahat menjadi kaya 7 turunan." Ganzui, sang penyelundup. Kemudian Rox menjelaskan semua rencananya kepada Harald, dan inilah alasan mengapa kelima anggotanya sekarang mau mengikutinya. Rox berkata, "Sekarang semua penjahat tangguh sedang berlomba-lomba untuk menuju pulau itu. Namun semua yang mendekat akan dikuliti hidup-hidup. Karena itulah aku ingin bernegosiasi dengan pemerintah. Aku ingin tahu berapa yang bersedia mereka bayarkan jika kami bisa merebut pulau itu dari tangan para penjahat. Setelah menerima uang dari mereka, maka kami akan menghajar semua orang di Pulau Bajak Laut itu. Lalu semua harta di sana akan kubagi rata. Tapi aku tidak akan menyerahkan pulau ataupun para penjahat di sana pada pemerintah. Aku akan menjadi penguasa Hachinosu. Aku akan menciptakan surga bagi bajak laut bersama para sampah di pulau itu." Aku sudah bisa membayangkan ekspresi terkejut pemerintah dan angkatan laut saat melihat hal itu terjadi. Ini adalah babak awal dalam hidupku. Aku akan menjadikan pulau itu sebagai markasku, lalu menghancurkan angkatan laut dan menaklukkan tanah suci. Kemudian, aku akan menjadi raja dunia ini, teriak Rox dengan penuh semangat. "Kau ingin melawan dunia? Itu lawan yang terlalu besar," ucap Harald. Rox kembali berkata, "Aku tidak peduli kau mau berkata apa. Suatu hari nanti, seseorang pasti akan melakukannya. Di dunia ini tidak ada kekuasaan yang abadi. Bergabunglah denganku, Harald. Jika bersama, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita berdua." Rox kembali meminta Harald untuk bergabung dengannya. Loki bangun dari tempat tidur dan diam-diam menguping percakapan Rox dan Harald. Loki menangis haru saat mendengar kata-kata Rox. Rox berkata, "Ikutlah denganku, Harald. Kau dan aku bersama-sama, kita akan tak terhentikan." Harald menjawab, "Hentikan itu, aku adalah raja dari sebuah bangsa." Rox kembali berkata, "Itu tidak penting, ayo kita rebut dunia." "Dunia?" ucap Loki.
Narator berkata, belakangan Loki sadar bahwa dirinya telah diselamatkan. Di halaman terakhir chapter ini, kita melihat beberapa kapal mendekati Hachinosu. Sementara narator menjelaskan apa yang terjadi 4 tahun kemudian, 44 tahun sebelum waktu sekarang. Narator, sudah 4 tahun berlalu sejak saat itu, dan Harald terus menolak undangan Rox setiap kali ditawarkan. Dan akhirnya, rencana Rox beserta kelompok yang sejalan dengannya akan segera dijalankan. Rox berteriak, ayo kita berangkat anak-anak. Chapter berakhir dengan bendera bajak laut Rox berkibar untuk pertama kalinya. Catatan editor, awal sebuah legenda. Jadi, pada dasarnya Rox di Sebek ingin menguasai dunia untuk mengayomi para kriminal. Rox bisa diibaratkan sebagai Nika, tapi dalam sisi buruk. Dia ingin membebaskan para penjahat dan kriminal, hidup bahagia di pulau bajak laut. Bahkan Rox juga sangat membenci pemerintah dunia dan juga tidak menyukai sistem perbudakan yang mereka lakukan. Apakah Rox sebenarnya adalah orang baik? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi Xworld. Abangku, aplikasi Xworld lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi Xworld. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.